Polemik yang menimpa Kementerian Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo belum lama ini menjadi semakin heboh di media sosial. Bermula dari beredarnya dokumen perjalanan dinas ke New York yang mencantumkan nama istri dan anak Menteri PU Dodi Hanggodo, bodal salju kemudian menggelinding kemana-mana. Muncul isu penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga, dugaan nepotisme dalam pengangkatan komisaris BUMN, mutasi besar-besaran ASN, hingga rumor pencopotan sekretaris jenderal. Semuanya bercampur menjadi satu narasi besar yang mengundang kecurigaan publik. Isu yang menyatakan bahwa Aisyah Zakiyah yang menjabat komisaris PT PP dan sekaligus jadi tenaga ahli, sekaligus juru bicara Kementerian PU karena dia keponakan sang menteri tidak bisa dibuktikan. Oleh karena itu, sebenarnya Dodi tidak perlu menantang siapapun, cukup membantahnya dengan jelas dan tegas. Tapi ketika sang menteri terlihat marah dan menantang orang untuk membuktikan dengan hadiah umroh, itu berlebihan. Persoalan tidak berhenti di sana. Yang dipersoalkan publik kemudian jauh lebih luas daripada sekedar soal hubungan darah. Publik mempertanyakan proses etika, transparansi, hingga cara seorang pejabat menggunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Begitu pula dengan dokumen perjalanan dinas sang menteri ke New York. Kementerian menjelaskan bahwa dokumen tersebut adalah administrasi pengurusan visa kolektif, bukan dokumen pencairan anggaran negara. Pemerintah juga menyatakan apabila keluarga ikut mendampingi, seluruh biaya menggunakan dana pribadi. Belakangan, karena kehebohan tersebut, Menteri Dodi membatalkan rencana keberangkatannya ke Amerika. Kalau memang demikian faktanya, tentu penjelasan itu perlu dihargai. Tetapi klarifikasi administratif tidak otomatis menghapus pertanyaan publik mengenai kepantasan, etika, dan tata kelola pemerintahan. Justru disinilah pejabat dituntut mampu menjelaskan secara terbuka. Polemik justru membesar ketika terjadi mutasi terhadap lebih dari 100 ASN Kementerian PU. Di media sosial berkembang tuduhan bahwa mutasi tersebut merupakan hukuman bagi pihak-pihak yang diduga membocorkan dokumen perjalanan dinas. Menteri PU memang membantah keras tuduhan tersebut. Ia menyatakan mutasi adalah hal yang biasa dalam organisasi yang memiliki sekitar 38.600 pegawai. Daftar mutasi juga disebut merupakan akumulasi proses yang sudah berlangsung sejak tahun sebelumnya. Namun, persoalan yang diperdebatkan publik sebenarnya bukanlah ada atau tidak adanya mutasi. Mutasi memang merupakan kewenangan organisasi. Yang dipersoalkan adalah dugaan bahwa kewenangan itu digunakan sebagai alat balas dendam terhadap bawahan karena informasi sensitif berhasil keluar ke publik. Apabila benar seorang ASN dihukum karena membocorkan dugaan penyalahgunaan kewenangan, persoalannya menjadi sangat serius. Dalam prinsip good governance, orang yang mengungkap dugaan penyimpangan justru dikenal sebagai whistleblower. Mereka bukan musuh negara, melainkan bagian penting dari mekanisme pengawasan internal. Yang juga menuai kritik adalah cara Menteri PU berbicara di depan publik. Dalam sejumlah video yang beredar, responnya dinilai terlalu emosional, defensif, bahkan terkesan arogan. Seorang menteri tentu berhak marah apabila difitnah. Namun kemarahan seorang pejabat tidak boleh mengalahkan kewajibannya untuk menjaga wibawa institusi. Publik tidak sedang berhadapan dengan pemilik perusahaan yang bebas memperlakukan bawahannya sesuka hati. Seorang menteri memimpin kementerian milik negara, bukan milik pribadi. ASN adalah aparatur sipil negara. Mereka adalah abdi negara, bukan abdi menteri. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun melewati berbagai pergantian pemerintahan. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut karir mereka harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,
bukan sekedar berdasarkan kemarahan atau kekecewaan seorang pemimpin. Kesan inilah yang muncul di mata publik, seolah-olah kementerian diperlakukan sebagai wilayah kekuasaan pribadi, sementara pegawai diposisikan sebagai orang-orang yang sewaktu-waktu dapat dipindahkan karena hanya kehilangan kepercayaan pimpinan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kualitas komunikasi pejabat publik. Isu mengenai dugaan nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, atau potensi korupsi seharusnya dijawab dengan data, kronologi, dokumen, dan penjelasan yang utuh, bukan dengan pernyataan yang mudah dipersepsikan sebagai tantangan emosional atau sikap meremehkan kritik. Di tengah polemik ini muncul pula berbagai spekulasi. Ada yang menilai keberanian Menteri PU berbicara keras karena merasa memiliki dukungan politik yang sangat kuat, termasuk dikaitkan dengan kedekatannya dengan pengusaha Haji Isam. Dengan modal kedekatan itulah sang menteri diduga bersikap seolah tidak takut bakal kena tegur Presiden Prabowo, apalagi sampai kena reshuffle. Namun yang menarik justru reaksi sebagian elit politik. Ketika kritik terhadap gaya kepemimpinan Menteri PU semakin meluas, muncul pula pembelaan dari sejumlah tokoh, termasuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khairun, membela Menteri PU Dodi Hanggodo terkait polemik surat perjalanan dinas. Herman menegaskan, berdasarkan komunikasinya dengan Dodi, pencantuman nama keluarga dalam surat tersebut semata-mata untuk kebutuhan administrasi pengurusan visa. Herman meyakini bahwa Dodi tidak menggunakan anggaran negara untuk perjalanan keluarganya dan menjamin tidak ada pelanggaran aturan keuangan negara. Sebenarnya pembelaan semacam itu normatif dan tidak keliru. Hanya saja ketika publik mempertanyakan akuntabilitas sang menteri, pendapat subjektif tidak bisa dijadikan bukti untuk menjawabnya. Sang menteri sendirilah yang harus memberikan penjelasan yang gamblang tanpa perlu menyertakan emosi dan kesan yang arogan. Karena itu, setiap menteri seharusnya memahami bahwa jabatan publik bukan hanya soal kewenangan mengambil keputusan. Jabatan publik juga menuntut kemampuan mengendalikan ego, menghormati birokrasi, dan menjawab kritik dengan kepala yang dingin. Jika seorang menteri terus-menerus memunculkan kontroversi yang menggerus kepercayaan masyarakat, Presiden tentu memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk melakukan evaluasi. Karena kalau kelakuan menteri semacam ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap Prabowo juga akan ikut tergerus. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis. Demokrasi juga membutuhkan pejabat yang rendah hati. Sebab kepercayaan publik tidak dibangun melalui kemarahan, tantangan, atau arogansi, melainkan melalui transparansi, keteladanan, dan tanggung jawab. Penghakiman sosial yang menimpa Menteri PU itu muncul karena sikap sang menteri yang dianggap arogan. Padahal masyarakat berhak mempertanyakan tindakan pejabat yang dianggap tidak wajar. Apalagi jika benar bahwa dia melakukan mutasi ratusan orang karena dendam rencana perjalanannya ke luar negeri dibocorkan oleh pegawainya. Ini sungguh berlebihan. Di media sosial, Menteri PU adalah salah satu nama yang diharapkan segera direshuffle oleh Prabowo. Suara sumbang semacam ini tidak boleh diabaikan karena akhirnya akan berdampak buruk ke Prabowo sebagai orang yang memilih menteri dengan kualitas jeblok tersebut.